Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari pertama di tahun 2025 ini kita kembali berjumpa di kanal ini. Kali ini sesinya adalah saya membacakan berita ya, dan memberi sedikit komentar. Berita ini terutama sekali tentang bagaimana sih akhirnya kenaikan tarif PPN, pajak pertambahan nilai, dari 11 menjadi 12% tersebut. Sebagaimana kanal ini berulang kali mengulas dan juga kita semua melihat di berbagai media selama kurang lebih 3 bulan terakhir, itu topik tarif PPN naik dari 11 menjadi 12 ini hampir selalu menjadi perbincangan. Salah satu yang menarik adalah justru dari pemerintah sendiri atau tokoh-tokoh pemerintahan tarik ulur ya kesannya ya. Awalnya Ibu Sri Mulyani di 3 bulanan yang lalu itu bersikeras bahwa ini adalah amanat undang-undang. Undang-undang tersebut adalah undang-undang di tahun 2021 ya, yang memang ada pasalnya yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2025 itu tarif PPN akan naik dari 11 menjadi 12. Sebelumnya kenaikan terjadi 1 April 2022 dari 10 menjadi 11. Nah, menimbulkan respon di mana sebagian besar respon itu menolak ya. Baik itu pengamat ekonomi dan kalangan pengusaha juga, berbagai asosiasi pengusaha. Nah lalu terjadilah wacana-wacana di mana beberapa tokoh, termasuk misalnya Pak Luhut, itu menyatakan ini akan ditunda. Nah bergulir bahwa ini nanti yang kena adalah hanya yang barang mewah saja. Bahkan terakhir-terakhir itu DPR merasa perlu utusan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo. Nah, waktu itu disepakati hanya barang mewah, tapi besoknya lagi beritanya kembali ada rincian-rincian yang rencananya akan naik dari 11 menjadi 12, meskipun tidak seluruhnya. Nah, lalu juga ada informasi tentang ada kompensasi karena kenaikan itu. Tetapi berbagai kompensasi ini pada dasarnya adalah bersifat sebagiannya sudah dilaksanakan sebelum kenaikan 11 menjadi 12 dan seterusnya, lalu banyak pro kontra. Nah kemarin terakhir akhirnya Presiden Prabowo memberikan pernyataan dan juga nanti dilanjut oleh Ibu Menteri bahwa yang naik itu hanyalah barang dan jasa mewah. Nah kalau kita ketik PPN 12%, beberapa jam ini penuh berita ya, itu dari CNN, poin-poin pernyataan Prabowo dan Sri Mulyani soal PPN 12%, itu 2 jam yang lalu. Nah, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sendiri, lamannya pemerintah, sudah menyatakan 11 jam yang lalu PPN 12% hanya barang dan jasa. Lalu CNBC juga memberitakan resmi ini daftar barang mewah kena PPN 12% mulai 1 Januari. Nah, ini ada BBC ini mengulas mengapa pemerintah bersikap soal PPN 12%. Nah, kira-kira begitu. Banyak sekali ini selalu berita-berita. Mari kita lihat ya satu atau duanya. Kontan memuat judulnya catat ini barang mewah yang terkena PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Nah, pemerintah tetap menjalankan kebijakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk jasa dan barang mewah yang saat ini dikonsumsi oleh kelompok orang kaya. Ini tulisannya jurnalis Kontan ya, saudara reporternya Dendi, editornya Herlina. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata Kontan, menjelaskan bahwa kenaikan tarif 12% hanya berlaku untuk barang-barang yang saat ini dikenakan tarif pajak penjualan barang mewah PPNBM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 15 tahun 2023. Nah, kanal ini pernah mengulas, begitu juga berita-berita bahwa ini yang terkini ya, karena sebelumnya ada berbagai daftar yang kena berapa persennya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers kemarin yang dikutip oleh Kontan, ini kategorinya sangat sedikit, limited, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan juga rumah yang sangat mewah yang sudah diatur dalam PMK. Jadi sebelumnya memang ada PMK di tahun 2023, PMK tentang pajak penjualan barang mewah ya. Jadi bukan PPN nih, pajak penjualan barang mewah. Itu jenis pajak yang lain meskipun dalam pendataan postur APBN itu disatukan ya, PPN dan PPNBM. Nah, dengan begitu kata Sri Mulyani, barang dan jasa lain yang selama ini terkena 11%, nah ini perlu di highlight ya, perlu digarisbawahi, tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12%. Tetap 11%. Tidak ada kenaikan untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Ini luar biasa ini ya penekanannya. Jadi ini Ibu Sri Mulyani yang menyatakan ya, kalau nanti kita dilihat mesin pencarian 2-3 bulan lalu kan tidak begitu. Nah, ini lalu tulisan berikut adalah dari redaksi Kontan ya, yang merujuk kepada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023. Ada beberapa barang yang terkena tarif PPNBM. Sekali lagi PPNBM itu pajak penjualan barang mewah. Kalau PPN pajak pertambahan nilai. Nah, sebagai berikut ini yang dikutip oleh Kontan. 1. Kelompok hunian mewah seperti apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan harga jual 30 miliar. Maksudnya ini 30 miliar ke atas ya. Yang kedua, kelompok balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak, kelompok peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara, peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapang angin. Ini mungkin untuk berburu segala ya. Nah, yang ketiga, kelompok pesawat udara yang dikenakan tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan niaga, seperti helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Ini jadi pesawat udara ini mungkin lebih mengarah kepada soal jet pribadi ya. Nah, kemudian yang keempat, kelompok senjata api dan senjata api lainnya. Yang kelima, kelompok kapal pesiar mewah. Ini sebetulnya bisa dirujuk di PMK Peraturan Menteri Keuangan tentang PPNBM tadi ya. Nah begitu, jadi ya dari tulisan Kontan ini sudah jelas ini bahwa yang naik hanya yang terkait dengan PPNBM. PPN-nya 12%, PPNBM itu jadi tambahan ya. Karena memang begitu peraturannya. Nah mari kita lihat BBC News Indonesia yang baru saja merilis beritanya. Judulnya, mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN 12%. Nah, ditulis jelang pergantian tahun, pemerintah mengumumkan keputusan baru soal kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Nah, ini BBC News ini tegas ini ya. Saya tadi sudah baca beberapa media lain kelihatannya agak samar. Jadi ini BBC ini tegas nih bahwa ini menunjukkan perubahan sikap pemerintah dari beberapa hari sebelumnya. Perubahan sikap ini menunjukkan kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto jelang 100 hari pemerintahannya, menurut ekonom. Jadi si BBC mengutip ekonom itu. Nah, ekonom yang dikutip adalah Saudara Bima Yudhistira ya, ekonom Celios ya, Center of Economics and Law Studies ya, Celios. Dia menilai pernyataan Presiden Prabowo nah jadi Bima ini mengatakan ini sebetulnya pembatalan kenaikan PPN. Nah, kalau jadi kita perlu melihat ya pendapat seperti ini. Jadi sebetulnya tidak naik jadinya, hanya sedikit tadi kan, menunjukkan Presiden tidak ingin dianggap gagal dan tidak berpihak kepada rakyat. Menurut dia ini dalam 100 hari pertama dirinya menjadi sebagai presiden. Nah, soalnya kabinetnya ini genap bekerja 100 hari nanti 21 Januari 2025. Nah, pernyataan Bima ini disampaikan kepada BBC ya kemarin. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya lanjut paragrafnya sebagian saya lompati. Adapun untuk barang dan jasa selain yang tergolong mewah tidak ada kenaikan alias tetap berlaku PPN 11%. Ini jadi ini dari BBC News-nya ini. Keputusan ini, sambung Prabowo, merupakan komitmen pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, melindungi daya beli masyarakat, dan mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan baru ini menjadi akhir dari tarik ulur keputusan PPN naik menjadi 12% yang berlangsung awal Desember lalu. Nah ini BBC menurut saya tidak kurang presisi nih, perdebatannya sejak
Oktober bahkan ya November waktu pembicaraan tentang APBN. Nah begitu, lalu dilanjut lagi BBC menulis pernyataan Prabowo, komitmen saya adalah selalu berpihak pada rakyat. Itu Presiden Prabowo yang didampingi oleh Menteri Keuangan menyampaikan keputusan baru soal PPN ini dan seterusnya. Ini betul-betul sebuah penjelasan bahwa tidak jadi naik gitu, kecuali jadi semacam itu. Dan di dalam paparannya yang dikutip oleh BBC ini, Prabowo mengakui bahwa ini antara lain juga memang ada perekonomian global yang ketidakpastian, tekanan, dan seterusnya. Cuma Prabowo memuji Menteri Keuangan ini. Dan jajarannya tentu yang menganggap pelaksanaan APBN 2024 yang berakhir malam tadi itu telah dilakukan, bisa dikelola dengan bijak dan hati-hati. Karena menurut beritanya Prabowo mengikuti sesi-sesi akhir dari rapat di Kementerian Keuangan. Nah, ditambahkan ini ada soal Prabowo mau memberikan paket stimulus kepada masyarakat yang nilainya di 38,6 triliun, ada bantuan beras. Nah ini saya kira saya sedikit komentar terhadap dua berita ini. Jadi kembali dari sejak awal kanal ini mengingatkan bahwa komunikasi politik dan secara khusus komunikasi politik terkait kebijakan ekonomi ini nampak agak sedikit kedodorannya, mungkin karena masih baru konsolidasi, tapi kedodoran dalam arti simpang siurnya itu terlalu lebih ya. Jadi tentang ini macam-macam jadinya nanti. Padahal sudah diingatkan oleh banyak ekonom bahwa kenaikan itu satu hal, ketidakpastian hal lain. Jadi dua hal. Nah, jadi seandainya sejak awal memang rencananya seperti ini, dampaknya beda dengan karena ini sudah bergulir begini. Untuk ilustrasi, sebagian investor, pelaku bisnis, dan lain sebagainya sudah punya ekspektasi ya. Sudah punya ekspektasi, bisnis plan mereka sebagai bisnis plan baik itu korporasi atau buat investor pribadi yang punya duit ratusan miliar juga sedang memikirkan berbagai hal. Dan jangan lupa, itu juga direaksi oleh lembaga keuangan nih kan. Kemungkinan wah ini akan naik 12%. Itu satu. Nah, ketika dia ternyata tidak jadi naik, secara umum tidak jadi naik ini, itu merupakan sesuatu yang tidak mudah ya penyesuaiannya. Mungkin sederhananya yang namanya ekspektasi itu bisa begini. Orang sudah terlanjur menaikkan barang, nurunkan lagi itu tidak mudah. Tentu tidak dalam hal seluruh barang. Satu. Yang kedua komentar saya, jangan lupa ketika Ibu Sri Mulyani bersikeras akan naik ini, bukan akan naik karena meskipun Ibu Sri berpegangan ini kan amanat undang-undang. Tapi secara teknis argumennya itu sebetulnya adalah karena pemerintah harus meningkatkan pendapatannya, belanjanya meningkat. Kalau pendapatannya tidak meningkat, defisitnya terlalu lebar. Kira-kira begitu. Nah, ditargetkan PPN dan PPNBM ini 945 triliun di 2025 nanti. Sementara yang sudah berjalan 2024, dari target 811, kelihatannya shortfall. Mungkin hanya di 780, 790, kuranglah dari 800. Nah, maka jarak ke 945 itu jauh banget ya. Nah, dari berdasarkan data historis kenaikan PPN belakangan ini hanya 5-10%, dari 5-7%. Jadi dari misalnya ini nanti sebutlah kita anggap di hari-hari terakhir ini di bulan Desember ini buat bisa mencapai PPN dan PPNBM 800 ke 945 itu terlalu jauh, butuh 145 ya. Nah, kalau tanpa kenaikan itu nanti hanya di kisaran 850, 875, maka ada shortfall lagi. Saya duga malah 850 saja, maka shortfallnya 100. Kalau 100 itu kurang seperti itu, maka pemerintah harus mencari alternatif lain. Nah, jadi kalau tidak dia harus memotong belanjanya. Jadi ini akan cukup menimbulkan komplikasi. Saya sebagai ekonom senang nih kalau dibatalkan, karena sejak awal kanal ini juga ingin ya kalau bisa sih jangan ini bukan kalau bisa jangan ya, jangan dinaikkan pada saat ini. Nah, tetapi dengan komplikasi pemberitaan seperti ini dan kita tidak melihat juga tanda-tanda apa lagi yang dilakukan perubahannya selain PPN, kelihatannya tantangan fiskal menjadi sangat serius 2025. Mudah-mudahan di 1-2 bulan ini pemerintah segera, dan ini menurut saya yang urgent, segera mengajukan anggaran pendapatan belanja negara perubahan supaya kelihatan
kebijakan fiskalnya Prabowo ini mau dibawa kemana.